Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat rahasia keberhasilan. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena tak henti-hentinya kami menikmati berkat keberhasilan karena Engkau menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Berkatilah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 6. Marilah kita baca ayat 3 yang berkata demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Allah, siapapun kita dan dalam kondisi yang waras, tentu merindukan hidupnya berhasil. Seorang penjual tape uli sering lewat di depan rumah sambil berteriak, "Tape uli! Sudah lama belum ada yang beli." Waktu membeli sempat bertanya, "Kenapa kok berteriak seperti itu, Bang?" Jawabnya simpel, supaya yang dengar datang membeli seperti Bapak datang membeli. Siapa sih yang tidak rindu barang dagangannya cepat terjual dan cepat mendapat hasil untuk dibawa pulang? Jawabnya, betul juga ya. Bapak Ibu Saudara dalam anugerah Allah, Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 6 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Apa sih ciri-ciri hidup orang benar dan ciri-ciri hidup orang fasik? Ciri-ciri hidup orang benar adalah tidak berjalan menurut orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, suka Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ciri-ciri orang fasik ialah seperti sekam yang ditiupkan angin, tidak tahan dalam penghakiman, tidak tahan dalam kumpulan orang benar, jalannya menuju kebinasaan. Masing-masing dengan ciri-ciri seperti itu, kita dapat memahami bahwa yang dimaksud orang benar adalah setiap orang yang sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sedangkan yang dimaksud orang fasik ialah orang yang hidup di dalam dosa dan melakukan kejahatan. Itulah orang yang belum dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekarang tinggal bertanya pada diri sendiri, saya yang mana? Dan tentu akan nampak dari hasil hidupnya.
Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, namun akan sangat disayangkan jika hidup orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang disebut sebagai orang percaya, begitu rajin beribadah, tetapi tidak menjamin memiliki iman yang kuat. Hidup berjalan di atas kebenaran, tidak menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Orang percaya harus mau berjuang jika ingin hidupnya berbuah-buah. Air hidup, yakni Roh Allah, harus benar-benar membasahi hidupnya. Ketika kita bersedia, mau membuka diri, mengakui kelemahan, merendahkan hati, dan meresponi karya Roh Kudus, kita akan mengetahui kehendak Allah serta menikmati berkat-Nya. Bersedia menerima masukan dan mengubah kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah adalah sikap tidak berjalan di jalan orang fasik. Bersedia bertumbuh di dalam Tuhan, meskipun banyak tantangannya, tidak merisaukan masalah dan kegagalan karena tinggal di dalam firman Tuhan, membuat kita senantiasa menerima sumber hidup yang tak pernah kering, sehingga menghasilkan buah pada waktunya, menghasilkan buah pada musimnya. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Allah, biarlah hidup kita adalah hidup yang senantiasa menyukakan hati Allah, yang memungkinkan menampilkan hidup yang bergairah, hidup yang bersemangat, bagaikan daun yang tak pernah layu. Hidup yang apa saja diberbuatnya berhasil di hadapan Tuhan, tidak terlepas dari pilihan-pilihan hidup yang dijalani, yaitu yang sesuai dengan ciri-ciri hidup orang benar. Bapak, Ibu, Saudara di dalam berkat kasih Allah, menyadari tinggal di dalam Allah tidak menjamin bebas dari masalah, tetapi kita percaya Allah menjamin hidup kita, asal tidak berpindah dari hidup yang selalu berada di tepi aliran air hidup Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk terus hidup di dalam Engkau, untuk menghasilkan buah seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.